Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang vektor, di mana kita akan bahas tentang panjang vektor di R2, ya, atau di R kuadrat atau di dimensi 2. Ya, kemudian kalau vektor itu simbolnya bisa V ini ya, atau panjang sih, maaf, atau AB gitu ya. Ini adalah penulisan sebuah vektor gitu ya. Misalkan vektor V-nya itu adalah A, B. Ya, berarti kalau mau mencari panjang, oh ya, jangan lupa nih, panjang vektor itu simbolnya kemarin udah kita bahas sedikit. Simbolnya adalah nih, ya. Jadi dikasih tanda mutlak, ya. Jadi kalau mutlak berarti hasilnya harus selalu positif, ya. Nah, berarti panjang vektor V ini rumusnya adalah tinggal kalian akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti itu. Ini panjang dari rumus panjang dari vektor, ya. Kenapa sih? Karena kalau kita gambar di Cartesius, ya. Nah, ini kan kita nyari ini nih. Nah, ini akan menjadi A, misalkan ini jadi B. Nah, berarti kalau mencari sisi miring, makanya ditambah kita menggunakan rumus Pitagoras, atau secara simbol lainnya panjang vektor AB gitu ya, sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu dari koordinat atau dari ininya nih, ya. Ntar ini berupa angka, tinggal kalian kuadratin seperti itu, ya. Ini rumus dari panjang vektor, ya. Simbolnya dengan tanda mutlak, ya, tinggal kalian kuadratin. Nah, kalau tinggal misalnya diketahui AB-nya, mau nyari A-nya tinggal tuker-tuker aja seperti itu ya. Jadi harus lebih paham. Oke, ini contohnya nih. Contoh yang pertama, diketahui vektor V sama dengan 5,-12. Tentukan panjang vektor V. Oke, langsung kita jawab. Ya. Langsung kita jawab ini. Yang A dulu ya. V-nya kan itu, vektor V-nya itu adalah 5,-12. Berarti kalau mau mencari panjang vektornya, ya udah tinggal kita kuadratin. 5 kuadrat ditambah min 12 kuadrat, berarti sama dengan 5 kuadrat berarti 25, 12 kuadrat berarti 144, berarti sama dengan akar dari 169. Berarti jawabannya adalah 13. Ini panjang vektor dari V, itu berapa? 13 satuan, seperti itu. Ya, ini soal yang A. Sekarang yang B. Nah, yang B apakah secara yang sama? Nah, kita lihat panjang vektor AB, berarti sekarang mutlaknya udah diketahui, berarti panjangnya udah ada nih. Nah, panjangnya berapa? 17. Terus koordinat A-nya itu adalah 2,3. Terus koordinat B-nya itu adalah min 6, P. Nah, berarti yang belum ini koordinat P-nya. P-nya kita belum dapat. Nah, gimana cara pengerjaannya? Nah, cara pengerjaannya kita gunakan rumus panjang vektor. Ya, apa itu panjang vektor tadi rumusnya? Ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi kan ini ada 2 titik ya. Berarti kita ingat dulu ya, kita gunakan rumus si B min A. Berarti koordinatnya itu adalah min 6 min 2 sama P min 3 ya. Ya, ingat ya. Min 6 min 2 sama P min 3 nih dikurang ya. Kan kalau AB itu kan B min A. Nah, berarti ini min 6 dikurang 2, P dikurang 3 ya. Baru kita ganti ke sini. Oh ya, maaf, panjang AP-nya kan udah ketahui ya, 17. Nah, ini tinggal kita masukin A-nya. A-nya tadi jadinya ini A, ini jadinya B. Berarti jadinya nih dikurungin ya, min 6 min 2 kuadrat ditambah P min 3 kuadrat, seperti itu. Nah, setelah itu kita tulis lagi 17 sama dengan akar dari min 6 min 2, berarti min 8 kuadrat ya, ditambah P min 3 kuadrat, seperti itu. Terus nah, karena ada akar pindah ke kiri nih. Akar yang ini pindah ke kiri tapi jadi kuadrat, ingat ya, boleh pindah. Jadinya 17 kuadrat. Nah, min 8 pangkat 2 berapa? 64 ditambah P min 3 kuadrat, kita biarkan dulu seperti itu. Nah, setelah itu berapa 17 kuadrat? 17 kuadrat atau kita biarkan dulu, tinggal kita pindah ruaskan aja dulu lagi ya. Berarti kita boleh kita tulis menjadi
17 kuadrat dikurang 64 sama dengan P min 3 kuadrat, seperti itu ya. Nah 17 kuadrat ini berapa? 289 dikurang 64 sama dengan P min 3 kuadrat. Berapa nih? 225 sama dengan P min 3 kuadrat, seperti itu ya. Nah setelah itu gimana? Oke, nah setelah seperti ini 225 sama dengan P min 3 kuadrat. Kita kanun aja, nggak muat ya. Ntar ya tadi 225, atau kita balik aja, 225 sama dengan P min 3 kuadrat. Atau kita tukar posisi, P min 3 sama dengan 225. Nah sekarang kan ada kuadratnya tuh ya, kuadratnya berarti yang ini nih, kuadrat yang 2 ini pindah ke kanan jadi akar ya, jadi kebalikannya kayak tadi. Ini berarti akar dari 225 ya. Tuh berarti jadinya P min 3 sama dengan, maaf ini ada plus minus, jangan lupa plus minus. Nah ini berarti plus minus berapa akar 225? Berarti 15. Berarti ada dua jawaban. Pertama, P yang pertama itu yang positif dulu 15 nya, positif 15. Berarti P sama dengan 15 tambah 3. Berarti P sama dengan 18. Seperti itu. Terus yang kedua, yang 15 sekarang yang min 15. Berarti P sama dengan min 15 tambah 3. Berarti P nya adalah min 12. Berarti koordinat P nya itu bisa 2, yaitu bisa koordinat P nya adalah koordinat P-nya itu ada 2 ya, bisa 18 atau min 12, seperti itu ya. Jadi pertanyaannya bisa dibulak-balik, biasanya kan nyari panjang vektor, sekarang kebalikan mencari titiknya. Nah kalau ada 2 titik berarti ingat rumusnya B min A ya, min 6 min 2 sama kalau ini P min 3, ini menjadi A nya dan ini menjadi B nya itu ya. Oke, itu panjang vektor ya, karena nanti akan berhubungan sama materi selanjutnya, berhubungan sama ini semua nih, panjang vektor, makanya harus dijelaskan ya. Ya, ada namanya vektor satuan. Vektor satuan ini adalah vektor yang panjangnya satu satuan ya. Jadi simbolnya itu dia kayak huruf U ya, tapi agak besar ya. U-nya bukan yang kecil, tadi kan U-nya kecil, sekarang U-nya memang besar. Di sini ada simbol A-nya ya. Ini simbol dari vektor satuan ya. Beda sama simbol yang lain ya. Kalau sini kan simbol vektor satuan itu adalah U yang besar ya sama A kecilnya di bawah, seperti itu. Ini simbol untuk vektor satuan. Nah misal A-nya itu, vektor A-nya itu adalah A1 sama A2. Nah berarti kalau mau mencari panjang vektor si A-nya ini ya, berarti nanti kalau kita misalkan di sini ada V, berarti UV gitu ya, vektor satuan terhadap V gitu. Berarti rumusnya itu adalah vektor A per panjang vektor A tuh ya. Jadi ingat nih, vektor A per panjang vektor A dikali A1 sama A2 nya tuh. Atau kalau mau maaf ya, atau ini kan rumusnya, rumus dasarnya nih, kalau mau dipecah lagi menjadi 1 per panjang vektor A dikali nih A1 sama A2, maaf sudah seperti ini. Nah ini sama aja nih rumusnya, mau seperti ini boleh, ini juga boleh ya. Artinya adalah kita butuh panjang vektor A nya dulu nih biar dapat vektor satuannya gitu ya. Ini rumus dari vektor satuan A. Nanti kalau vektor satuan ini berarti UV di sini nih, tapi U nya yang besar ya, beda sama yang tadi. Nah ini rumus dari vektor satuan, tinggal kalian cari panjang vektornya ya, terus jadinya 1 per panjang vektor dikali vektornya. Nah contoh misalkan tentukan vektor satuan dari vektor A sama dengan 3,4. Nah ini kita cari dulu. Nah berarti ini menjadi A1 ya, ini menjadi A2. Nah apa rumus tadi panjang vektor? Kita butuh panjang A nya dulu. Nah cari dulu panjang A nya. Apa rumusnya tadi? A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Berarti panjang vektornya adalah 3 kuadrat ditambah 4
kuadrat, berarti hasilnya adalah 9 ditambah 16 sama dengan akar dari 25, berarti 5. Setelah itu baru kita masukin ke rumus. Panjang vektor satuan dari A adalah 1 per panjang mutlak A dikali A1 dikali B1, berarti jadinya 1 per berapa panjang vektor A nya? 5. 1 per 5 dikali berapa vektornya? 3,4. Selesai. Seperti itu. Kalau mau dikali tinggal dikali aja. Jadi 1/5 kali 3 jadi 3 per 5. 1/5 kali 4 jadinya 4 per 5. Tapi kebanyakan di pilihan ganda seperti aja bentuknya gitu. Ya cukup sampai sini. Ini dikali ya. Nah ini yang dimaksud dengan vektor satuan. Ya, sekarang ke pengurangan vektor. Kemarin udah bahas penjumlahan vektor ya. Pengurangan vektor ini sebenarnya hampir mirip aja sama dengan penjumlahan vektor. Misalkan kita kalau secara rumus, kalau kita perhatikan misalkan vektor A dikurang vektor B, ini kan sama aja kayak vektor A ditambah tapi B-nya negatif. Nah, kenapa? Karena kan pas dikali min tetap min kan. Intinya pengurangan vektor tetap penjumlahan, hanya bedanya dikasih inverse dari si B-nya atau lawan dari penjumlahan, yaitu plus berubah jadi nanti min ya. Makanya secara dasar pengurangan vektor hampir sama dengan penjumlahan vektor, hanya berbeda tandanya saja atau berbeda arahnya ya gitu. Ya ini yang dimaksud dengan pengurangan vektor. Kalian tinggal kurangan aja. Ya misalkan vektor A-nya itu adalah A1 B1 gitu kan ya. Terus vektor B-nya itu adalah A2 B2. Nah, kalau A dikurang B gitu ya. Berarti ya udah tinggal kalian kurangkan aja. A1 dikurang A2 B1 dikurang B2 seperti itu. Ya. Ini yang kurang B untuk pengurangan vektor ya. Beda dengan rumus yang tadi AB. AB itu secara rumus berarti B dikurang A. Jangan samakan sama yang ini. Ini khusus buat pengurangan vektor aja, bukan yang vektor AB ya. Ingat ya. Ini hanya pengurangan tok, bukan mencari panjang vektor. Ini hanya pengurangan biasa ya. Jadi kalau emang A dikurang B ya udah kurang B dulu aja. Kalau rumusnya B kurang A ya B kurang aja dulu gitu ya. B tambah C ya B tambah C aja, jangan dibolak-balik. Kecuali yang tadi kalau mencari panjang AB berarti B min A gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Oke, misalkan contohnya misal vektor A-nya itu adalah 4, 3 ya. Terus vektor B-nya itu adalah 3, 1. Nah, jika ini ada kata jika bisa ya. Jika C sama dengan A dikurang B, tentukan panjang vektor A ya. Nih, jika C sama dengan A min B, tentukan panjang vektor A. Berarti kita manfaatkan dulu rumus yang ada. Jadi kalau ada rumus di dalam suatu soal, itulah clue-nya atau kuncinya ya. Ini kan C sama dengan A min B, maaf nih kurang panahnya ya. Nah, berarti kita cari dulu C-nya. Ini kan berarti A dikurang B. Ya udah, tinggal kita kurangkan aja. A-nya berapa? 4 sama 3 dikurang 3 sama 1. Berarti jadinya 4 kurang 3 berarti 2. 3 kurang 1 berarti 2. Itu ya. Maaf. 4 kurang 3 berarti 1, 3 berarti 2. Nah, terus tentukan panjang vektor C-nya. Ini kok vektor C sih? Vektor A, bentar. Salah soalnya harusnya tunjukkan panjang vektor C, maaf ya. Nih. Nah, sekarang kita mau mencari panjang vektor C-nya. Apa harus panjang vektor C? Ya udah tangan dikuadratin kan. A1 kuadrat tambah B1 kuadrat. Ini akan menjadi A1 dan menjadi A2. Berarti jadinya ini adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti jadinya 1 tambah 4. Berarti jadinya akar 5. Berarti panjang vektor C-nya adalah akar 5 satuan. Nah, kita nggak bisa nih satuannya apa CM apa nggak bisa. Ya, kalau di vektor hanya satuan aja. Berarti panjangnya akar 5 satuan. Seperti itu ya. Oke.
Merasa cukup, berulang kali ini kita sudah membahas tentang panjang vektor, terus kita sudah membahas tentang vektor satuan, terus kita sudah membahas tentang pengurangan vektor. Ya, ini ketiganya akan berhubungan sama materi selanjutnya. Ya, semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.